Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya mendapatkan kesempatan pada kali ini untuk menjelaskan tentang peubah acak pada mata pelajaran statistika. Nah, pada pendahuluan yang pertama itu misalkan didefinisikan suatu peubah X di mana X adalah banyaknya sisi angka yang muncul pada ketiga lemparan. Maka peubah X ini mungkin bernilai yang pertama itu ada kemungkinan 0, 1, 2, dan 3. Untuk lebih jelasnya lagi teman-teman perhatikan pada tabel di bawah itu ada ruang contoh AAA, AAG, AGA, AGA, GAA, dan seterusnya. Nah, di sebelahnya itu ada kolom peluang. Ada kolom X sama kolom peluang. Nah, perhatikan bahwa peubah X itu memetakan setiap titik ke suatu nilai tertentu. Dan yang selanjutnya itu adalah peubah X tersebut selanjutnya disebut sebagai peubah acak. Setiap nilai yang mungkin diambil oleh peubah acak X ini memiliki peluang tertentu untuk muncul yang dapat diringkas dalam suatu fungsi yang disebut dengan fungsi peluang atau sebaran peluang. Nah, untuk konsep peubah acak sendiri itu ada yang pertama itu ada peubah acak itu merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian atau daerah fungsi ke ruang bilangan real atau wilayah fungsi. Dan yang kedua itu fungsi peubah acak merupakan suatu langkah dalam statistika untuk menguantifikasikan kejadian-kejadian alam. Yang ketiga itu mendefinisikan fungsi peubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dengan tepat ke suatu bilangan real. Nah, sebagai teladan dalam percobaan pelemparan sebuah dadu berisi 6 yang seimbang, ruang kejadiannya dapat disenaraikan sebagai berikut. Itu ada R sama dengan S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Nah, salah satu peubah acak yang dapat dibuat adalah dengan memunculkan sisi dadu yang bermata genap. Jadi teman-teman tulis X sama dengan tuliskan mata dadu yang genap. Nah, di situ ada pemetaan fungsi X dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu sebelah kiri itu ada daerah fungsi, yang sebelah kanan adalah wilayah fungsi. Daerah fungsi itu yang S1, S2 atau banyaknya mata dadu, dan wilayah fungsi itu 0 dan 1. Lanjut lagi, ada sebaran peluang atau peubah acak X tergantung dari sebaran peluang kejadian. Sehingga sebaran peubah acak X dapat dijabarkan sebagai berikut. Teman-teman nanti lihat pada tabel di samping itu ada sisi yang muncul, ada kolom kejadian, peluang kejadian, sama X. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada P atau peluang dalam kurung X sama dengan 0. Maka sama dengan P dalam kurung S1 tambah P dikali S3 tambah P dikali S5. Ini untuk mata dadu yang ganjil. Nah, sama dengan 1/6 ditambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 3/6. Nah, untuk mata dadu yang genap sama juga langkahnya seperti di atas. Lagi itu ada latihan 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Nah, nanti baca sendiri. Berdasarkan nilai yang mungkin diambil, peubah acak dibagi menjadi 2, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Diskrit itu apa sih? Nah, diskrit itu adalah apabila nilai yang mungkin diambil berupa bilangan bulat. Sedangkan kontinu itu bilangan yang diambil itu berupa bilangan real pada suatu selang nilai tertentu. Beberapa peluang acak yang tergolong diskrit diantaranya adalah sebaran Bernoulli, ada binom, hipergeometrik, Poisson, geometrik, seragam diskrit, dan lain-lain. Sedangkan yang untuk kontinu itu ada sebaran normal, long normal, kontinu,
T, V. Nah, nilai harapan ada nilai harapan Pobacak. Nilai harapan dari Pobacak adalah pemusatan dari nilai Pobacak jika percobaannya dilakukan secara berulang-ulang sampai tak terhingga kali. Nah, secara matematis, nilai harapan dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada EX, N sigma I sama dengan 1, XIP dalam kurung XI jika X peubah acaknya itu diskrit. Sedangkan untuk peubah acak kontinu itu dipakai integral tak terhingga batas bawah XIF XI dx jika X peubah acak kontinu. Sifat-sifat nilai harapan jika C konstanta maka E dalam kurung C sama dengan C. Jika PA atau peubah acak X dikalikan dengan konstanta C maka E konstanta X sama dengan konstanta EX. Jika X dan Y peubah acak maka E dalam kurung X plus minus Y sama dengan E dalam kurung X plus minus E dalam kurung Y. Ada teladan jika diketahui distribusi peluang dari peubah acak X seperti tabel di bawah. Dengan demikian nilai harapan peubah acak X adalah ada EX 0 tambah 1/6, 0 tambah 2/6, tambah 3/6, 4/6, 5/6, sama dengan 15/6. Itu ada tabel peubah acak X. Ada yang namanya ragam peubah acak. Sifat-sifat dari ragam ini jika C konstanta maka VC nya itu sama dengan 0. Ada teladan lanjut. Nah, teladan untuk sebaran normal dengan U sama dengan 300 dan lambda sama dengan 50. Itulah peluang bahwa peubah acak X mengambil suatu nilai yang lebih besar dari 362. Nah, untuk soal nomor 2 itu sebuah perusahaan alat listrik memproduksi bola lampu yang umurnya menyumbat normal dengan nilai tengah 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Hitunglah peluang sebuah bohlam hasil produksinya akan mencapai umur antara 778 dan 834 jam. Jika ada 10% bohlam yang tidak layak jual karena umurnya terlalu pendek, berapa batas umur bohlam? Ada pendekatan normal terhadap peubah binominal. Untuk ulangan N yang besar dan peluang sukses P sekitar 0,5.